yang amat sempurna dan paripurna. Setelah mengerti seperti ini, sudah sepantasnya dan sewajibnya kita untuk pandai bertafakur, bertasyakur, bertadabbur kepada Allah yang Maha Luhur dan Maha Ghafur. Tujuan ke depan kita semua untuk mencapai hamba-hamba yang subur dan makmur, agar pikiran kita hadir di tempat ini tidak melantur, apalagi dengan duduk bersimpuh hati yang terus bersandar dan memohon kepada Allah, ada di masjid milik kita bersama, tidak membawa hati takabur. Langkah kaki dan mainan tangan kita selama bersemai dan berpijak di muka bumi ini, walaupun penuh keangkuhan dan kesombongan, bahkan hidup kita akui di malam yang pertama bagi kita semua, kita ini hidup selalu berhubungan dengan noda dan dosa. Namun kata Allah, innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah lautan ampunan dan lautan kasih sayang. Semoga di malam pertama bagi semua jamaah yang hadir di tempat ini, di malam kedua yang hadir di tempat ini, untuk satu padukan hanya mencapai ridha Allah, kita semua bermunajat di malam ini, mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat bertabur dan salam semoga dilimpahkan kalimat alam baginda kita yang telah membawakan dari alam kegelapan yang kian menjadi alam terang benderang. Dahulu alam jahiliyah, sekarang menjadikan alam yang penuh dengan fenomena hidayah dan ilmiah, yakni jenderal revolusi Islam kita dari Masrik sampai Maghrib, yang telah mengibarkan panji-panji kebenaran dan kebesaran Islam lewat syair dan syiar yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin wa hadirat, ikhwan dan akhwat, tentu yang sama-sama mengharapkan ridho dan haus akan rahmat Allah SWT. Malam ini adalah merupakan salah satu bagian daripada malam fase pertama. Kalau fase pertama itu terlihat 10 hari pertama itu semua hamba Allah yang merasa haus akan rahmat dari Allah, akan haus dengan maghfirah dari Allah, akan haus dengan ridha Allah, haus akan dari kemuliaan dari Allah. Alhamdulillah, Masjid Khalid bin Walid salat Isya berjamaahnya penuh sampai keluar-luar. Alhamdulillah. Biasa malam pertama bahkan ada yang ngasih ciri tempat duduk dari jam 5 sore sudah dikasih ciri, sejadah sudah dilipat disimpan di tempat itu untuk gua dan keluarga gua. Sampai seperti itu, saking apa semangat, yaitu menyongsong hadirnya bulan suci Ramadan. Allah telah wajibkan kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kamu semua untuk apa? Berpuasa. Ini yang mahal. Puasa bukan hanya sebatas melawan apa? Air, makan dan minum. Yang berat itu melawan hawa nafsu. Ini bahaya. Baru keluar dari rumah aja selangkah 2 langkah, lu lihat tetangga sebelah pakai daster udah gak tahan itu. Betul? Betul Pak? Gak munafik. Baru semeter 2 meter keluar dari rumah, itu tetangga lagi nyapu pakai daster, kebayang. Akhirnya balik lagi ke rumah. Ngapain? Ya betulin celana. Ini jamaah. Yang paling berat itu kata Rasulullah, jihad nafsi, memperjuangkan hawa nafsu. Karena melawan hawa nafsu tidak jauh daripada syaitan yang menghancurkan martabat kita, yang selalu menyelinap di dalam diri kita, bahkan menjerumuskan kehancuran kehidupan kita. Itu syaitan menjadikan musuh buyutan kita ini. Subhanallah wa ta'ala Allah. Di malam pertama ini penuh dengan dinamika kehidupan, tapi Rasulullah memberikan gambaran kepada kita semua, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa di antara umat kami lalu dia menyambut hadirnya bulan puasa dan dia melaksanakan ibadah puasa karena iman yang sebenarnya iman dan tulus saya semata mendapatkan dari Allah, maka taqaddama min dambi,
Gufirullah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita dengan dosa yang beberapa tahun yang lalu. Subhan, ini keagungan. Baru kita ini hadirnya bulan puasa, kita niatkan dengan yakin. Bahkan kalau orang kampung masih teringat nawaitu salma qadim an adai parbi sahri rondoni, dulu orang kampung tuh, hadihis sanati imanan wa hisaban lillahi wajhil lahir kadun. Orang Jawa Barat dulu itu niat abdi puasa baik bulan Ramadan tahun ini karena nurut para anak perintahan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan singkat jauh. Jam-jam itu apa? Jam-jam kualitas, artinya daulah perkasa. Tidak pernah menampakkan diri 10 el. Mentang-mentang puasa, kita tidak pernah menampakkan diri 10 el. Apa itu 10 el? Lelah, getih, lesu, toyo, lapar, leto, yungle, lemak, lecet, lebay. Ini banyak mentang-mentang ibadah puasa, sehingga kita akan lupa apa yang dikatakan aku sedang puasa. Begitu puasa kelihatan banget lelahnya, kelihatan banget letihnya. Begitu ada angin dari barat ikut ke timur. Kenapa? Mungkin tanya, kenapa kamu kena angin? Maklum aku sedang puasa. Apakah seperti itu puasa? Tidak dibikin seperti itu, tapi memberikan gambaran Rasulullah kepada kita untuk memberikan semangat dalam insan ibadah. Gambarannya yaitu pahala-pahala yang terindah bagi kita semua. Namun saya titip pada semua jamaah, 19 tahun yang lalu masjid ini belum begini ya. 19 tahun yang lalu masih rangka kalau nggak salah Pak. Belum ada masjid Pak. Oh masih di halaman ini ya masih. Oh ya masih di depan itu Pak ya. Saya pernah isi di sana. Subhanallah wa ta'ala. Alhamdulillah walikum walik megah. RW 12 punya masjid agung. Tapi insya Allah semua jamaah doakan, karena kebetulan sebagai pengasuh pada pesantren Ummul Huda Aulia Fikriyah, sekaligus saat ini juga sedang tengah-tengah membangun masjid dan pondok pesantren sebanyak 21 kobong. Putra ada 12 kobong, putrinya ada berapa santri ini? Ada 2 modul ikut. Kalau berangkat ke sini mungkin 3 bis minimal Pak. Kalau di bawah semua santrinya yang ikut berapa mobil? 2 orang 2 mobil dari kami. Alhamdulillah. Jadi untuk putri berapa kelas, berapa kobong? 9 kobong, 21 kobong Pak. Kitabnya kitab kuning beserta kitab modern. Kitab modern karena kebetulan istri saya jebolan dari pesantren Gontor, cabang Gontor, maka ada Bidayatul Mustahid, perbandingan para mazhab, biar dia yang mendidik para santri-santri. Kolaborasi dengan kitab kuning, kenapa? Agar mengenal tentang para kiai dan para ulama yang terdahulu, sehingga sejarah dan rujukan kitab-kitab itu sendiri mereka mengerti, siap menjadi abdi nabi Kusma bangsa pembela negara yang nantinya akan menegakkan tonggak sejarah kehidupan Islam dan menancapkan nilai-nilai syariat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon doanya Bapak. Sekarang saat pengecoran lantai 2 seluruh gantung lantai 2 masjid 12 kali 16 itu lebar berapa Pak? Lebar pada berapa? Lebar ya alhamdulillah. Tapi perasaan Pak jangan di sana ya. Yang 12 kesannya 16 bisa lagi sayap dan sebagainya. Subhanallah wa ta'ala. Saya tidak pernah menyodorkan proposal Pak. Ada kalau menyodorkan proposal patutnya tuh pasti minta sumbangan. Siapapun hamba Allah yang akan hadir, terketuk hati nuraninya ingin membuat invest dunia dan akhirat. Ingat sedekah itu sudah menantikan di pintu surga Allah. Tatkala kita sedang dalam keadaan wala yaghfirullahu nafsan idza zala ajalha wallahu khabirun bima ta'malun. Dikala ajal menurut nyawa sakaratul maut menjemput kita, apa kata Rasulullah? Mal mayyiti fi qabrihi illa qadri bil mutaqawwi. Orang yang sudah meninggal dunia nasibnya bagaikan diulang ombak lautan. Mereka diulang ombak lautan sedang membutuhkan pertolongan. Apa pertolongan bagi mereka yang sudah meninggal dunia? Di dalam muhtar hadis Nabi yang disampaikan,
yaitu yang tajlu dan min ahli, menunggu doa dari keluarga yang masih hidup. Tapi orang yang sudah beribu tahun meninggal dunia, mereka minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ruh dia bermunajat kepada Allah, tangan dia bertemadah kepada Allah, hanya minta dikembalikan ke dunia 1 detik, satu detik, Pak. Di dalam kitab Tambihul Mufilin disampaikan, ya Allah, aku sudah beribu tahun, sudah beratus ribu tahun aku meninggal, mohon izinkan kepada diriku ya Allah, aku ya Allah, hanya 1 detik aja ya Allah, kembalikan ke muka bumi. Allah bertanya, Falyas'al ya Allah, apa yang kamu minta 1 detik itu, hanya untuk apa ke muka bumi? 1 detik kamu pulang balik lagi. Lalu hamba Allah yang sudah ratusan ribu tahun meninggal itu, 1 detik itu hanya menjawab kepada Allah, aku hanya ingin berbuat sedekah. Ternyata yang akan dengan cahaya menerang, yang akan bisa menembus dalam kegelapan, dalam keadaan angkel-angkelan di dalam siksa kubur itu sendiri, yang bisa menghantarkan dan akan menyelamatkan diri kita, ternyata al-shadaqatul jariyah, sedekah. Maka alhamdulillah pada pesantren tanpa diminta, tiba-tiba orang lewat, Haji, mohon maaf, itu ada hebel saya kirim 1 DO, kebayang Pak 1 DO itu berapa ya? 12,6 ya Pak. Baru 3 hari, Pak Haji berkenan dari saya doakan aja hamba Allah tidak menyebutkan nama dan pribadi. Saya minta tidak bisa sekarang itu, hamba Allah kirim sebanyak 225 sak. Kemarin hari Sabtu, hari Jumat sore hari ada ngirim sekian puluh sak. Subhanallah. Lihat Bapak Ibu di komplek di PK. Ya, saya telah udah 40 tahun Pak nasihati Pak Jenderal dan Pak Kopral Pak. Mohon izin Pak. Ya, sampai-sampai mohon izin juga saya pada jamaah kalau saya lambat mimpin sholat tarawih, karena saya izin dulu pada sesepuh yang ada di lingkungan tokoh masyarakat, Pak mohon izin saya itu kalau katakan lambat tidak bisa lambat, kalau cepat yang nggak bisa terlalu cepat. Jadi jamaah kecepatan apa lambat Pak tadi? Kecepatan apa lambat Pak? Saya mohon izin Pak, saya mau dikasih dulu dengan Ustaz Asep. Pak Ustaz, bagaimana sholat di situ? Pak, 2, 3, waduh. Saudara sudah waduh. Waduhnya apa? Karena saya mohon maaf Pak, dicap oleh Bupati Rahmat Yasin terlebih dahulu. Apalagi zaman media sobat tadi pulau Bupati pertama yang ada di lingkungan Cibinong itu. Subhanallah wa ta'ala. Siapa Ustaz yang mimpin terawihnya 11 rakaat itu ada dalam catatan MUI. Betul Pak. Berapa puluh tahun yang lalu itu Pak. Subhanallah. Waktu media sobat tadi pulau muncul lagi Rahmat Yasin. Cilian Ustaz yang mimpin sholat 11 rakaat. Makanya saya sholatnya begitu yang 11 rakaat diperintahkan sampai sekarang saya bisikan, Ustaz jangan panjang-panjang, pendek aja. Benar Pak Kostrat Pak, tahu gak Pak Kostrat Pak? Bintangnya bintang 3 Pak. Pada saat saya memimpin di depan 5.000 TNI di divisi Cirebon, itu saat itu dibisikkan oleh Pak Kostrat. Siapa Pak Kostrat saat itu? Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi yang sekarang jadi Gubernur Sumatera Utara. Kiai 11 rakaat dalam lama, dan perlu 4-3. Waduh. Akhirnya apa? Izin Pak sebenarnya. Saya biasanya 2, 3. Ya udah, tapi cepat. Alhamdulillah Pak, amplop nambah jadi 3 Pak. Iya. Dari Panglima Divisi, mantan Panglima Divisi, dari Pak Kostrat itu berbondol duit berpuluh-puluh juta Pak. Imam ini tempat mereka itu nggak ada 5 juta Pak. Makanya di sini tahu berapa nggak ngerti, saya nggak pernah berharap apa-apa. Pak RW kalau sendiri Pak Haji, saya juga pernah mikir-mikirin amplop yang saya pikirin isinya bakal pesantren. Betul. Kalau kebutuhan pribadi saya mau apa?
seminggu dari Australia. Baru 3 bulan, usia 60 tahun Pak. Enggak terasa. Subhanallah, kenal dia. Gede. Masih kedengaran ya? Sama gigi tadi juga tidak ngimami karena suara saya habis. Tadi malam aja Pak, Masya Allah itu masih mimpin acara-acara suara teriak-teriak sampai segala macam di hadapan anak-anak yatim piatu yang kami asuh sebanyak 155 yatim piatu di bawah naungan Yayasan Pendidikan Aulia Pindah. Kebetulan saya sendiri sebagai pengasuhnya Pak. Jadi kalau Bapak putra putri ingin anaknya sekolah, ingin kuliah, tidak bayar sama sekali, masukkan ke yayasan saya. Bapak putra putrinya pulang, akidahnya, akhlaknya hebat, hormat dan sayang kepada orang tuanya begitu meninggal dia yang ngurusinya. Mohon maaf, silakan masukkan ke pondok pesantren saya Pak. Pulang dia dalam keadaan seorang ustaz, begitu nyampe menyandang sarjana ekonomi. Itu dari yayasan saya seperti itu. Alhamdulillah, saya sudah sekian puluh tahun bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi. Mereka memberikan kebebasan tiap tahun asal ada referensi dari yayasan saya. Alhamdulillah. Maka kepada semua jamaah, mohon maaf sekali lagi, manakala tadi saya memimpin sholat terlalu cepat atau terlambat, karena kalau lambat takutnya ditegur, ya kalau cepat juga ditegur. Mudah-mudahan saya tidak dipanggil lagi, amin. Iya, gitu. Iya, mau dipanggil lagi. Pak RW urusannya nih, Pak Haji, subhanallah. Jadi begitu, Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat tentunya sama-sama melakukan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentu kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju jalan kebaikan. Ingat Bapak, masih banyak jalan menuju Roma. Jalan kebaikan ini, masjid ini sudah terbangun megah, tapi melihat tetangga sebelah sedang dalam mencontoh pada membangun, silakan Bapak tengokin. Hiasan kami, anak-anak kami, lihat wajah anak-anak kami dalam keadaan lusuh di mana. Ini di belakang Pak RW, Pak Haji. Ini santri-santri kami, di tengah ada, di belakang, di atas ada juga Pak. Putra putri masih ada, alhamdulillah. Jadi sengaja mereka itu kami ajak di malam pertama kemanapun saya keluar, mereka tidak mau ketinggalan hidupnya. Kenapa? Karena kalau udah pulang terawih anak-anak senang. Jadi bukan langsung ke rumah, bukan langsung ke Probolinggo, bukan langsung ke pesantren, jalan-jalan dulu Pak, ada pun alam. Tadabur alam di tengah malam, kalau lapar ada tukang bakso, panggil tukang bakso, habis berubah-ubah. Iya, itu anak senang Pak, anak-anak tuh. Kalau saya terawih yang bimbing kemana, terawih ke Bojonegede sampai ke Depok, sampai ke Jakarta, Pak, mohon maaf Pak. Bahkan sampai ke Cilangkap, dari Mabes terus sampai ke Swans di samping istana. Subhanallah. Anak-anak kami tidak pernah ketinggalan. Kenapa tidak pernah ketinggalan? Mereka selalu merasa dibahagiakan, mereka merasa dibanggakan, mereka merasa dimuliakan, mereka merasa diutamakan. Itu harapan Rasulullah SAW. Barang siapa di antara umat kami, kata Rasulullah, satu saja merawat anak yatim piatu, nanti di surga Allah Subhanahu wa taala akan bergandengan tangan dan seperti ini Pak, seperti jari tengah dengan telunjuk. Itu yang mengurus anak yatim piatu. Maka rawatlah Pak. Kenapa sampai diberikan pahala seperti itu, kata Rasulullah? Karena mohon maaf Pak, ada satu saja di rumah kita yatim piatu, bikin ujian yang luar biasa. Betul Pak? Siapa yang pernah? Ya Allah, bikin jengkel Pak. Yang satu pinginnya berantem, yang satu pinginnya tidur, yang satu ada ngaji mulu, yang satu ada yang belajar mulu, yang satu macam-macam Pak. Di situ dipuji oleh Allah. Innallaha ma'as-sabir. Sesungguhnya Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang sobar. Sobar yang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan di hadapan kita masih terbentang luas garapan yang harus kita selesaikan. Siapa mereka? Anak-anak bangsa yang tidak beribu dan tidak berair. Beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan, saya dikabarkan ada anak yatim piatu 2 orang dari Indramayu. Di daerah mana Indramayunya? Salah. Hah? Mana? Daerah Losaran. Daerah Losaran. Ini kebetulan mohon maaf.
Kita dikabarkan dari Indramayu, kenal dari mana nggak ngerti Pak. Kok tiba-tiba ada telepon dari siapa nggak ngerti. Saat itu tidak menunda waktu, saya jemput anak tersebut. Ternyata mohon tidak ayah, tidak ada ibu. Dia hidup hanya sebatang kara. Tinggal di rumah juga sudah bukan, tidak layak lagi dia huni. Tidak pantas dan tidak layak untuk dihuni manusia. Subhanallah wa ta'ala. Saya sampai mencucurkan air mata baru seminggu dia ada di yayasan saya. Apa? Makan Pak di jalan dari tetangga. Kalau sekali tetangga lambat, dia hanya makan nasi apa saya? Nasi rengkok. Tidak bisa lebih daripada 5.000 nasi rengkok. Kebayang nggak nasi rengkok? Hanya berapa suap untuk kita, sementara kita ini sampai segini banyak. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya nenek, kakek, saudara dia udah tidak terus. Tapi alhamdulillah kami selamatkan. Mereka sekarang ada di yayasan kami. Saya mohon doa kepada semua jamaah, para jamaah RW 12 ini orang-orang solih dan solihah, orang-orang mulia yang sedekat kepada Allah. Doakan saya dan dengan kesabaran oleh Allah SWT. Diberikan kemudahan kelancaran untuk menghidupkan mereka sebanyak 155 yatim piatu. Yang 5 ada di perguruan tinggi, yang 150 yaitu SD, SMP, SMA. Yang di perguruan tinggi ada 1 orang yang ikut. 1 orang berapa orang? Ya. Nah, ini 1 orang acung saya. Ini anak-anak yang kami rawat. Acung saya. Ini anak yang kami rawat Pak. Mereka besarkan Pak. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi kita untuk berbuat baik dan memuliakan anak-anak. Maka saya mohon maaf, hanya sebatas ini Pak proposal saya ini kepada Bapak dan Ibu. Silakan tengok yayasan yang kami sedang bina. Subhanallah wa ta'ala. Saya hanya bisa mencucurkan air mata. Doa untuk semua jamaah Khalid bin Walid, ya Allah. Mudah-mudahan keluarga besar jamaah Masjid Khalid bin Walid diberikan panjang umur barokah rezekinya. Dijauhkan dari segala ancaman musibah, berbahaya dan malapetaka. Diberikan panjang umur barokah rezeki ya Allah. Diberikan dari kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas sehari-harinya. Bahkan cinta rumah tangga keluarga besar jamaah Masjid Khalid bin Walid ini ya Allah. Jadikan rumah tangga yang penuh kerukunan, ketentraman, kedamaian dalam keluarganya. Jadikan rumah tangga jamaah ini ya Allah rumah tangga yang penuh kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhasil ya Allah, Engkau wujudkan ya Allah rumah tangga keluarga besar Masjid Khalid bin Walid ini yang benar-benar semuanya ada di dalam bingkai sakinah mawaddah warahmah. Putra putri cucu dan mantu keluarga besar Khalid bin Walid ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah, mujahid mujahidah, khalifah di muka bumi yang cerdas cerdik dan takwa kepada Engkau ya Allah. Taat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa demi agama Engkau ya Allah. Anak-anak, cucu dan mantu, putra putri keluarga besar jamaah Masjid Khalid bin Walid ya Allah, saat mencari ilmu yang di PAUD, di TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi serta di pondok pesantren, berikan mereka nilai kemudahan dan kelancaran ya Allah. Bukakan pintu hati dan pikirannya selama menerima kajian ilmu dari guru dan para alim ulama serta dosen-dosen ya Allah. Ilmu yang diterima oleh putra putri cucu dan mantu jamaah Masjid Khalid bin Walid ya Allah dapat menyelamatkan mereka dari jurang dan murka Engkau ya Allah. Jamaah di sini ya Allah, berikan nilai kesabaran, ketabahan dan ketawaran. Jauhkan dari orang-orang yang dolim, jauhkan dari orang-orang yang khianat, munafik dan fasik. Jauhkan dari orang-orang yang akan merusak persatuan keluarga besar jamaah Masjid Khalid bin Walid ya Allah. Jauhkan dari COVID-19 ya Allah. Jauhkan dari Omikron ya Allah. Terutama jauhkan dari segala ancaman musibah, para bahaya dan para petaka ya Allah. Jamaah Masjid Khalid bin Walid yang saat ini ya Allah, cita-citanya, doanya, harapannya belum dikabulkan ya Allah, jangan ditunda esok atau lusa, saat ini pun juga ya Allah. Di malam pertama bulan suci Ramadan ini ya Allah, Engkau janjikan turunkan malaikat rahmat untuk berkalimat istighfar kepadamu ya Allah. Istighfarnya kepada malaikat rahmat ya Allah. Jamaah Masjid Khalid bin Walid yang ada di RW 12 Peran Cibinong ini ya Allah, bersihkan lahir batinnya, selamatkan kehidupannya Allah, berikan nilai-nilai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak ya Allah. Alhasil ya Allah, sebulan penuh melalui bulan puasa ya Allah, infak, sedekah, jariah, zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat harta yang dimilikinya sebagai pembersih diri, pembersih jiwa, pembersih harta. Semoga keluarga besar jamaah Masjid Khalid bin Walid ini ya Allah benar-benar terkumpul menjadi orang-orang yang li'idil
wal faizin, dikumpulkan hamba yang mampu kembali kepada kesucian sehingga dilakukan oleh ya Allah hamba yang beruntung dunia dan akhirat ya Allah. Istri-istri jamaah Masjid Khalid bin Walid ini Allah jadikan mar'atus salihah, jadikan mereka jauh-jauh dari salihah, istri yang penuh kesabaran, ketabahan, ketawakan, yang mereka mampu mengantarkan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Yang di dalam ini bapak-bapak ya Allah, mudah-mudahan jadikan olehmu ya Allah sebagai imam yang istiqomah, sebagai ayah menjadikan panutan dunia dan akhirat, ayah pemimpin dalam rumah tangga yang mampu menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku ya Allah. Berikan bapak pagi, siang, sore, petang dan malam jamaah ini ya Allah di saat mencari nafkah kehidupannya dengan Engkau barokahkan rizki yang banyak serta halal. Tentu rizki untuk bekal ibadah kepada Engkau ya Allah, bekal berbakti kepada keluarga yang beliau cinta ya Allah, bekal mengabdikan diri kepada nusa bangsa kepada agama ya Allah. Tentu di sisi lain jamaah yang ada di Masjid Khalid bin Walid ini ya Allah memiliki suatu harapan dan cita-cita ingin segera ya Allah untuk menikah. Dekatkan jodohnya ya Allah, manakala jodohnya dan calonnya masih jauh, segera Kau dekatkan ya Allah. Setelah Kau dekatkan, rapatkan ya Allah. Setelah Kau rapatkan ya Allah, wujudkan cita-cita mereka menuju gerbang pertama, yakni terhias yang menjadi rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat kelak ya Allah. Saudara kami yang saat ini di malam pertama tidak hadir ya Allah, mungkin dengan halangan sakit ya Allah, angkat penyakit yang ada di dalam jasad mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Setelah Kau sembuhkan mereka mampu menjalankan aktivitas ibadah di takwa kepadamu ya Allah. Alhasil di malam yang berbarokah ini ya Allah, jadikan kami sebagai kumpulan hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami semua ya Allah, sehingga kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Kelompokkan diri kami selangkah-langkah kehidupan kami senantiasa mendapatkan nilai-nilai ibadah di takwa kepadamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, tentu sedikit dan 10 menit sebagai penghantar di malam yang pertama ini sebagai awal untuk semangat beribadah puasa. Saya atas nama pribadi dan keluarga, terutama organisasi di lingkungan Kelurahan Cibinong, Pak RW juga tahu persis tugas saya baca apa. Subhanallah, pagi-pagi di mana, siang di mana, sore di mana, malam di mana. Belum lagi ngurusin pondok pesantren, ngurus yayasan, ngurus di lagi perguruan tinggi, ngurus di sekolah-sekolah yang bawa nama angkatan darat. Subhanallah, ribet. Pak komisar saya selalu jiwanya jiwa sosial, keguguran sial terus. Alhamdulillah. Ya sampai saat ini hanya mencari pahala dan pahala, mencari pahala, kempes terus Pak, cari pahala apa dah hamil pahala mandiri. Kalau pahala namanya seperti ini bapak-bapak, ini pahala yang dicari itu kan pahala yang berhamil semuanya. Jadi untuk itu kepada seluruh jamaah mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya, manakala ada sepatah kata kita yang berkenan di dalam lubuk hati seluruh jamaah, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Rasulullah menyampaikan gambaran kepada kita agar kita semangat di dalam saling memaafkan, tidak ada benci dan dendam di antara kita. Lihat saudara-saudara kita dulu waktu bulan puasa dia berdoa, ya Allah dapat Engkau pertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun 1443. Ternyata kehendak Allah sudah lain, mereka sudah tidak bisa bertemu lagi dalam bulan puasa sekarang. Betul? Maka kita bersyukur kepada Allah. Mahfuz sedekah, saling memaafkan itu bagian daripada sedekah. Bukankah sedekah itu dijanjikan oleh Allah akan menjadikan salah satu kunci jawaban dan